Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang fitoterapi pada kasus gangguan fungsi jantung. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan adalah fitoterapi pada chronic heart failure dan angina. Penjelasan pada hari ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait dengan congestive heart failure. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan angina. Yang pertama adalah terkait dengan congestive heart failure. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah klasifikasinya, termasuk overview dari patofisiologi dan gejalanya apa saja, kemudian selected herbal terapisnya apa aja, kemudian adjunctive terapinya apa, dan integrative terapi plan-nya. Congestive heart failure berdasarkan New York Heart Association diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah klasifikasi pertama mild, kemudian klasifikasi kedua ini masuk mild juga, kemudian klasifikasi kedua masuk moderate, dan klasifikasi keempat masuk severe. Kapan dimasukkan ke dalam grade 1 mild? Dimasukkan ke dalam grade 1 mild jika pada pasien tersebut tidak terdapat pembatasan aktivitas farmakologi. Jadi aktivitas fisik yang normal itu tidak menyebabkan kelelahan, tidak juga menyebabkan palpitasi ataupun sesak nafas pada pasien tersebut. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu masuk dalam kategori mild juga, tapi terdapat perbedaan gejala dari yang grade pertama. Pada grade kedua mild itu terdapat pembatasan aktivitas fisik. Ya, jadi aktivitas fisik yang dilakukan secara normal itu bisa menyebabkan kelelahan, kemudian palpitasi ataupun sesak nafas. Namun gejala-gejala tersebut akan berkurang ataupun hilang ketika pasien beristirahat atau menghentikan aktivitas fisik. Kemudian yang grade ketiga ini masuk dalam moderate. Moderate di sini pasien sudah ditandai dengan adanya pembatasan aktivitas fisik. Ya, jadi pasien sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas normal sehari-hari secara penuh. Jadi kalau dia memaksakan diri melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal, pasien pasti akan mengalami kelelahan, palpitasi, ataupun sesak nafas. Dan gejala tersebut juga bisa hilang ketika pasien melakukan istirahat. Kemudian kategori yang keempat, dia masuk dalam kategori severe. Kapan dimasukkan dalam kategori severe? Di sini dimasukkan ke dalam kategori severe ketika pasien sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas fisik. Ya, jadi ketika pasien itu melakukan aktivitas fisik secara normal, pasti dia akan lebih mudah mengalami kelelahan, kemudian lebih mudah mengalami palpitasi ataupun sesak nafas. Biasanya pada pasien dengan kategori severe ini sering sekali mereka harus dirawat di rumah sakit karena membutuhkan penanganan khusus. Nah, bagaimana terkait dengan patofisiologi dari congestive heart failure ini? Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan congestive heart failure. Jadi congestive heart failure itu adalah suatu kondisi di mana jantung tidak bisa mencukupi kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi di sini jantung tidak bisa memompa darah sebanyak volume yang dibutuhkan oleh tubuh. Atau bisa juga terjadi ketika jantung tidak dapat mencegah terjadinya akumulasi darah di dalam paru-paru. Nah, bagaimana patofisiologinya?
CHF ini bisa terjadi karena adanya disfungsi dari sistol dan diastol yang disebabkan oleh myocardial infarct. Jadi pasti beberapa pasien dengan CHF ini mempunyai histori dia pernah mengalami myocardial infarct. Kemudian selain dia bisa diinduksi oleh disfungsi sistol dan diastol oleh karena myocardial infarct, CHF ini juga bisa di-trigger oleh adanya coronary artery disease atau juga bisa di-trigger oleh adanya hipertensi. Ya, jadi seperti yang sudah saudara pelajari, congestive heart failure ini merupakan salah satu bentuk komplikasi dari penyakit hipertensi atau bisa juga bentuk komplikasi dari coronary artery disease. Bagaimana patofisiologinya? Sebenarnya ketika kita membicarakan patofisiologi dari CHF, pasti tidak akan lepas dari patofisiologi hipertensi. Ya, jadi patofisiologi hipertensi sendiri melibatkan sistem RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Selain itu juga menyebabkan sistem neurohormonal. Aktivasi dari sistem RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system dan neurohormonal ini akan mempengaruhi kinerja dari ginjal, kemudian jantung dan pembuluh darah, yang akibatnya bisa menginduksi arteri disease ataupun hipertensi. Nah, arteri disease dan hipertensi yang tidak tertangani dengan baik ini akan menurunkan fungsi dari jantung. Ya, di mana salah satu efeknya adalah penurunan kemampuan jantung untuk melakukan kontraksi. Nah, ketika terjadi penurunan fungsi jantung, maka tubuh akan melakukan mekanisme kompensasi. Jadi kalau terjadi penurunan fungsi jantung, kan di sini jantung tidak bisa mensuplai kebutuhan oksigen dan kebutuhan darah tubuh, sehingga tubuh akan melakukan kompensasi dengan cara meminta jantung untuk bekerja lebih keras. Akibatnya terjadi takikardi dan peningkatan kontraktilitas jantung yang melibatkan sistem saraf simpatik. Nah, efeknya apa? Efeknya dari mekanisme kompensasi ini adalah meningkatkan preload dan meningkatkan stroke volume. Tujuannya apa? Peningkatan stroke volume di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan darah dan oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian, efek dari peningkatan stroke volume ini adalah vasokonstriksi dari pembuluh darah jantung. Nah, dalam jangka waktu yang lama, jika vasokonstriksi ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan ventricular hypertrophy atau hipertrofi pada bilik, terutama bilik kiri, dan akan menyebabkan remodeling. Ya, dan ventricular hypertrophy dan remodeling pada jantung ini juga akan berpengaruh lagi pada sistem RAAS dan neurohormonal. Jadi pada pasien dengan congestive heart failure itu pada umumnya terjadi remodeling pada bagian ventricle atau bagian bilik kiri, ya, karena bilik kiri itulah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana progresivitas dari penyakit jantung CHF sendiri? Ya, ada beberapa jenis pasien yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami heart failure. Ya, berdasarkan penjelasan dari American College of Cardiology, ya. Di sini dibagi menjadi beberapa stage. Yang pertama adalah stage A. Stage A ini adalah pasien dengan risiko tinggi menderita heart failure. Pasien seperti apa yang memiliki risiko tinggi?
mengalami heart failure. Yang pertama adalah pasien dengan komorbid hipertensi, atau pasien dengan komorbid coronary artery, atau pasien dengan komorbid atherosclerotic vascular disease. Jadi biasanya pasien-pasien dengan profil hiperlipidemi, pasien-pasien yang obesitas, atau pasien dengan diabetes, atau pasien yang mengalami metabolic syndrome. Metabolic syndrome di sini tidak hanya diabetes ya, termasuk pasien dengan hipertiroid. Ini yang stage A. Kemudian stage B. Stage B di sini adalah pasien yang sudah mengalami perubahan struktur pada fungsi jantung, tapi tidak menunjukkan gejala heart failure yang khas. Contohnya pada pasien yang seperti apa? Pada pasien yang pernah mengalami myocardial infarct, atau pada pasien yang sudah mengalami hipertrofi pada bilik kiri, atau pada pasien yang sudah mengalami disfungsi pada vent bilik kiri. Itu adalah stage B ya. Jadi sudah ada perubahan morfologi pada struktur jantung, tapi tidak menunjukkan gejala dari heart failure. Kemudian kita masuk pada stage C. Stage C di sini hampir sama seperti stage B sebenarnya ya. Dia sudah mengalami structural heart disease ya. Jadi pada kondisi morfologi jantungnya sudah menunjukkan heart failure ya, dan sudah memiliki gejala yang khas dari heart failure. Nah, pasien seperti apa yang dia masuk dalam kategori stage C? Ini adalah pasien-pasien yang mengalami disfungsi dari bilik kiri, dan juga selain disfungsi bilik kiri disertai dengan gejala-gejala seperti sesak nafas, atau sering merasa lelah ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian pasien tidak bisa melakukan olahraga yang terlalu berat, itu sudah masuk stage C. Kemudian stage D. Stage D ini dia sudah masuk kategori severe, jadi sudah harus mendapatkan intervensi ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang MRS ya, yang tidak dapat KRS tanpa penggunaan dari obat-obatan golongan inotropik positif ya. Jadi pada stage D ini pada umumnya memang pasien sudah mendapatkan obat-obatan golongan inotropik positif. Nah, apa saja gejalanya yang umum terjadi pada pasien HF? Pada kondisi yang kronis itu pasien bisa mengalami udem, terutama pada ekstremitas ya. Kemudian bisa juga udem itu terjadi pada paru-paru. Kemudian gejala ini muncul sebagai akibat dari kompensasi fisiologi tubuh. Selain itu juga muncul gejala yang lainnya seperti short breath atau nafas yang pendek, kemudian wheezing, kemudian mudah sekali lelah, kemudian yang khas juga adalah abdominal swelling. Jadi abdominal swelling itu penampakan klinisnya sama seperti pada pasien dengan dispepsia atau pada pasien dengan heartburn ya. Nah, biasanya pasien-pasien dengan kondisi chronic heart failure itu datang ke IGD dengan keluhan utamanya adalah nyeri perut yang menyerupai pada kondisi dispepsia ataupun heartburn ya. Jadi kalau ada pasien
geriatri yang dia datang ke IGD dengan keluhan utamanya adalah heartburn, pasti salah satu protapnya adalah akan dilakukan EKG, karena heartburn itu merupakan salah satu ciri khas dari kondisi heart failure. Nah, apa outcome terapi yang diinginkan pada pasien dengan heart failure ini? Outcome terapi utama adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan cara apa meningkatkan kualitas hidup pasien? Dengan cara yang pertama adalah mengurangi munculnya gejala. Jadi kalau gejalanya sudah jarang muncul, otomatis pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kemudian mencegah atau meminimalisir pasien dirawat di rumah sakit. Kemudian memperlambat progresivitas dari penyakit, ya, dan memperlama harapan hidup dari pasien tersebut. Nah, secara farmakologi ada 3 treatment utama pada pasien heart failure. Yang pertama adalah menurunkan cairan dari dalam tubuh. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien HF yang disertai juga dengan udem dengan pemberian diuretik, ya. Kemudian yang kedua adalah menurunkan blood pressure dengan pemberian antihipertensi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kontraktilitas dari otot jantung dengan pemberian inotropic agent. Nah, inotropic agent yang diberikan di sini adalah inotropik positif. Inotropik positif itu adalah senyawa atau obat-obatan yang bisa meningkatkan kontraktilitas otot jantung, heart muscle, ya. Inotropik positif dan kronotropik negatif. Kenapa harus kronotropik negatif? Jadi kronotropik negatif itu adalah obat-obatan yang tidak mempengaruhi ritme heart rate, ya, yang tidak mempengaruhi heart rate dan ritme jantung. Jadi yang diberikan pada pasien heart failure itu adalah jenis yang inotropik positif dan kronotropik negatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sel otot jantung itu mampu lebih kuat berkontraksi tanpa menimbulkan peningkatan heart rate ataupun tanpa menyebabkan takikardi pada pasien tersebut. Contoh yang termasuk agen inotropik positif dan kronotropik negatif adalah digoxin. Ya. Nah, kita masuk pada herbal selected terapisnya. Ada jenis tanaman obat apa saja yang dipakai pada pasien heart failure? Ada sekitar 11 ya. 11 jenis tanaman obat. Yang terakhir rutin ini sudah dalam bentuk isolat, ya, jadi dia tidak termasuk fitoterapi. Yang masuk golongan B itu adalah Coleus forscohli. Ini untuk hasil uji klinisnya adalah untuk kardiomyopati, dia masuk grade B. Kemudian ada Golden Seal atau Hydrastis canadensis. Golden Seal ini sebenarnya hasil uji klinisnya itu ada 3 penggunaan, yaitu untuk heart failure, kemudian untuk diabetes mellitus dan hiperlipidemi. Jadi di sini untuk heart failure dia masuk grade B. Kemudian Kratekus, dia juga untuk heart failure masuk grade B. Beberapa penelitian juga menyebutkan Kratekus ini bisa digunakan untuk hipertensi. Kemudian ada Horstel atau Equisetum, dia untuk diuresis masuk ke grade B juga. Dan ini yang isolat yaitu senyawa rutin, ini berfungsi sebagai diuresis juga dan masuk ke grade B. Rutin ini merupakan bentuk glikosida dari quercetin. Nah, ada beberapa tanaman obat dengan evidence base yang terbatas, ya. Yang pertama adalah
digitalis. Ada digitalis purpurea, ada digitalis lanata, kemudian ada esculus, kemudian ada urtica, dan ada camellia sinensis. Sebenarnya digitalis purpurea dan digitalis lanata ini merupakan tanaman penghasil dari digoxin. Nah, kenapa kok evidence base dari digitalis purpurea atau digitalis lanata untuk Hurtfeller ini sangat terbatas? Karena penggunaan digitalis dalam bentuk ekstrak ataupun dalam bentuk simplicia itu memiliki risiko toksisitas yang lebih tinggi. Kalau saudara cek di ISO atau di MIMS, dosis 1 tablet digoxin itu adalah 0,25 mg. Biasanya pada loading pada dosis awal, pasien akan mendapatkan dosis yang lebih rendah, bisa 0,125 mg. Ya, itu kalau dalam bentuk isolat ya. Nah, kalau misalnya kita berikan dalam bentuk simplicia atau ekstrak, di dalam digitalis purpurea itu tidak hanya terdapat digoxin, tapi juga terdapat digitoxin, kemudian digitoxigenin, yang mana dua senyawa tersebut merupakan bentuk glikosidanya ya. Dan itu ketika sudah masuk ke GI tract, mereka akan terdegradasi menghasilkan digoxin juga, sehingga sangat sulit untuk mengkontrol berapa konsentrasi dari digoxin ini ketika digunakan dalam bentuk ekstrak ataupun simplicia. Ya, karena itu evidence base penggunaan digitalis purpurea ataupun digitalis lanata ini relatif sangat terbatas. Oke, kemudian kita masuk pada jenis tanaman obat yang pertama, yaitu Coleus forskolli. Senyawa markernya adalah forskolin dengan kadar 10-18%. Aktivitas farmakologinya adalah dia menstimulasi pembentukan CAMP di sel otot jantung. Apa efeknya kalau pembentukan CAMP di sel otot jantung itu terstimulasi? Efeknya adalah bisa meningkatkan kekuatan kontraktilitas dari otot jantung, sehingga Coleus ini juga memiliki efek inotropik positif ya. Kemudian scientific evidence base-nya di sini yang diberikan kepada pasien adalah bentuk isolat ya, intravena forskolin ya. Jadi setelah pasien mendapatkan forskolin dengan rute intravena, itu didapatkan penurunan cardiac pressure, kemudian penurunan blood pressure, juga terjadi vasodilatasi. Kemudian, nah interaksinya yang mungkin terjadi apa? Yang pertama interaksinya adalah ternyata forskolin ini mampu menurunkan pH di saluran pencernaan, sehingga penggunaannya harus dipisahkan dengan obat-obatan yang absorpsinya bergantung pada pH lambung. Kemudian dia juga memiliki efek sinergi dengan antikoagulan dan antiplatelet ya. Kemudian salah satu senyawa dari Coleus forskolin adalah kolenol. Ini juga mampu menstimulasi produksi insulin dari sel beta pankreas. Kemudian yang kedua adalah golden seal atau Hydrastis canadensis. Aktif compound-nya adalah golongan alkaloid, terutama berberin dan hydrastin. Jadi biasanya yang digunakan sebagai marker bisa berberin, bisa juga hydrastinnya. Nah, bagaimana mekanisme dari Hydrastis canadensis ini pada pasien Hurtfeller ya? Pada hasil uji klinis
penggunaan Hydrastis canadensis ini mampu meningkatkan nilai left ventricular ejection fraction atau LVEF. Jadi LVEF ini menunjukkan seberapa kuat bilik kiri kita itu memompa darah ke seluruh tubuh. Pada kondisi orang normal, nilai LVEF berkisar antara 55-70%. Kemudian pada pasien heart failure, itu nilai LVEF-nya kurang dari 55%. Bahkan yang sudah severe heart failure, itu LVEF-nya bisa cuman berkisar antara 45%. Kemudian dia juga menurunkan tahanan perifer ya. Jadi kalau tahanan perifer turun, pasti tekanan darah juga akan turun. Kemudian dosis yang digunakan adalah ini dosis per hari ya, terhitung sebagai berberin, yaitu 1,2 gram berberin. Ini dibagi menjadi 0,3 gram sehari 4 kali. Kemudian yang berikutnya adalah Krataigus atau Hawthorne. Krataigus ini ada beberapa jenis spesiesnya. Ada Krataigus monokina, Krataigus levigata, kemudian ada jenis spesies Krataigus yang lain juga. Apa senyawa marker dari Krataigus? Senyawa markernya adalah oligomeric procyanidin atau OPC. Oligomeric procyanidin ini merupakan senyawa golongan tanin terkondensasi, di mana pada case ini oligomeric procyanidin pada Krataigus ini merupakan jenis tanin terkondensasi yang tersusun atas unit epikatekin dan katekin. Ya. Selain OPC, markernya juga bisa menggunakan senyawa flavonoid. Nah, berikut adalah perbandingan kadar dari oligomeric procyanidin dan flavonoid dari bagian tanaman yang berbeda pada Krataigus ya. Juga jika dipanen pada waktu yang berbeda ya. Yang paling tinggi kandungan OPC-nya adalah kalau kita lihat di sini OPC-nya paling tinggi adalah terdapat pada buah ya. Kemudian flavonoidnya di sini terdapat yang paling tinggi adalah pada bunga. Jadi untuk Krataigus ini, yang bagian tanaman yang digunakan untuk heart failure itu adalah seluruh bagian tanaman, kecuali akarnya. Jadi bisa bunga, bisa daunnya, atau bisa buahnya. Tentu saja bagian tanaman yang berbeda, maka kandungan OPC-nya juga akan berbeda. Nah, bagaimana hasil uji klinis dari Krataigus sendiri? Dari hasil uji klinis di sini disebutkan bahwa Krataigus di sini efektif digunakan pada pasien dengan CAF yang dia masuk di stage 1 dan 2. Kemudian di mana di sini pasien sudah memiliki komorbid, jadi ada hipertensi dan pernah mengalami iskemi. Kemudian untuk hipertensi, dia masuk dalam kategori moderate evidence untuk mild hipertensi. Kemudian bagaimana lama waktu penggunaannya? Tidak ada batasan lama waktu penggunaan, jadi bisa digunakan untuk terapi jangka panjang. Dan pada beberapa hasil uji klinis, efektivitas terapinya itu baru bisa dievaluasi dengan objektif pada pemakaian setelah 2 bulan. Kemudian ini beberapa dosis yang menggunakan Siglisia ya, atau dia yang menggunakan ekstrak cair, atau ini yang menggunakan tinktur. Nah,
pada hasil uji klinis ya, yang digunakan di sini adalah ekstrak dengan dosis antara 160 sampai 1800 mg per hari ya. Kemudian bagaimana aktivitas farmakologinya? Dari hasil penelitian disebutkan bahwa Crataegus ekstrak itu menunjukkan efek inotropik positif. Kemudian dia juga menunjukkan efek chronotropik negatif, jadi tidak mempengaruhi heart rate ataupun ritme kerja jantung. Nah, kemudian untuk farmakokinetiknya, di sini karena OPC oligomeric procyanidin ini adalah dalam bentuk tanin terkondensasi ya, maka ketika berada di dalam GI tract dia akan terdegradasi oleh bakteri flora normal di saluran pencernaan, baru kemudian akan diabsorpsi. Kemudian ini beberapa interaksinya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Crataegus di sini juga memiliki efek antihipertensi. Jadi pasti dia memiliki efek sinergi dengan obat-obatan antihipertensi. Nah, bagaimana penggunaannya? Jika dilakukan bersamaan dengan digoxin, pada hasil penelitian yang dipublikasi tahun 2003 itu di sini melibatkan 8 volunteer responden sehat ya, yang dia menggunakan digoxin dan standardized extract dari Crataegus sebanyak 900 mg per hari dan tidak menunjukkan reaksi toksisitas. Kemudian untuk pregnancy levelnya dia masuk kategori B1, kemudian kompatibel untuk pasien yang breastfeeding. Oke, kita masuk pada Horstil atau Equisetum. Horstil Equisetum tadi yang grade B untuk aktivitas diuretik. Markernya adalah equisetonin dan flavonoid ya. Nah, mekanisme dari diuretik pada Horstil sendiri adalah not well understood, tapi memang beberapa tanaman yang memiliki aktivitas diuretik itu disebabkan oleh adanya kandungan flavonoid dan beberapa jenis logam kalsium. Kemudian scientific evidence base-nya dia termasuk kategori mild diuretik ya. Kemudian dosisnya adalah starting dosisnya 300 mg 3DD1 dengan maksimum penggunaan sehari 6 gram. Kemudian interaksinya pasti dia akan bereaksi sinergi dengan diuretic agent ya, sehingga harus hati-hati ketika digunakan bersamaan dengan obat-obatan golongan diuretik. Nah, bagaimana integratif terapi plan-nya untuk pasien dengan congestive heart failure ini? Yang pertama adalah sebelum memutuskan tanaman obat apa yang akan diberikan, pastikan saudara melakukan assessment terkait dengan kondisi pasien. Jadi dari hasil assessment ini at least harus diketahui dia masuk kategori pasien heart failure dengan grade apa ya. Kemudian pastikan juga pasien mendapatkan terapi yang tepat. Jadi juga harus di-assessment pasien sudah menggunakan obat-obatan untuk CHF-nya atau belum. Kemudian edukasi pasien terkait dengan obat bahan alam yang digunakan untuk congestive heart failure. Bagaimana evidence base-nya ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah edukasi terkait dengan adherence atau kepatuhan pasien. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu angina. Sebenarnya angina di sini lebih pada merupakan gejala
Jadi angina itu dideskripsikan sebagai nyeri dada yang terjadi karena pembuluh sel-sel jantung itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang mencukupi. Jadi ada perbedaan dasar antara angina dan congestive heart failure. Pada congestive heart failure itu jantung tidak bisa mencukupi kebutuhan oksigen tubuh, tapi kalau pada angina itu yang terjadi adalah sel-sel jantung tidak mendapatkan oksigen dalam jumlah yang mencukupi. Jadi yang nggak dapat oksigen dalam jumlah yang mencukupi di case angina ini adalah sel-sel jantung. Apa akibatnya kalau sel-sel pada jantung ini tidak mendapatkan oksigen yang mencukupi? Ya, dia tidak bisa memproduksi ATP, dia tidak bisa memproduksi tidak ada kontraksi CAMP. Akibatnya kalau tidak ada kontraksi, ya jantungnya akan berhenti untuk berdenyut. Kemudian penyebab paling umum dari kasus angina di sini adalah coronary artery disease ataupun congenital heart disease. Ada dua macam jenis angina, yaitu stable angina dan non-stable angina. Non-stable angina ini frekuensi kemunculannya tidak bisa diprediksi ya. Jadi bisa saja pasien dalam kondisi istirahat tiba-tiba mengalami nyeri dada. Kalau stable angina ini biasanya muncul ketika pasien melakukan aktivitas yang berat. Nah, bagaimana dengan patofisiologinya? Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu pentrigger dari angina ini adalah coronary artery disease. Apa yang menyebabkan munculnya coronary artery disease? Yang menyebabkan munculnya coronary artery disease adalah aterosklerosis. Aterosklerosis ini muncul dari mana? Aterosklerosis ini muncul disebabkan oleh kondisi hiperlipidemi. Jadi pasien-pasien dengan kondisi profil kolesterol tinggi, kemudian LDL tinggi dan HDL rendah, maka kemungkinan untuk mengalami aterosklerosis lebih besar. Nah, kalau sudah terjadi aterosklerosis, maka dia bisa menyebabkan disfungsi dari endotel atau dinding pembuluh darah. Yang berbahaya, jadi aterosklerosis ini akan membentuk plak pada endotel, pada dinding pembuluh darah. Nah, apa yang terjadi ketika plak tersebut ruptur atau pecah? Ya, jadi biasanya dia membentuk unstable atheropomatus. Ya, kalau dia itu ruptur atau pecah, ya, maka dia akan membentuk plak yang lebih besar di lokasi dinding pembuluh darah atau endotelial yang lain, dan dia akan membentuk occlusive clot ya. Nah, di mana occlusive clot itu tersusun atas ada kolagen, kemudian ada juga fatty acidnya ya, kemudian di situ juga bisa menginduksi platelet adhesi dan juga mengaktifasi dari mediator inflamasi ya, sehingga bisa menyebabkan inflamasi juga pada dinding pembuluh darah. Nah, kalau sudah terjadi oklusif plak, maka dia akan menyebabkan ventricular remodeling ya. Jadi pada case angina ini plaknya bisa hanya berupa sumbatan kecil sehingga tidak memblokade pembuluh darah jantung, tapi bisa juga dia ketika sudah
menyebabkan remodeling ventricle setelah myocardial infarct, dia bisa juga memblok pembuluh darah jantung. Kalau pembuluh darah jantung itu diblok, maka oksigen tidak bisa masuk ke situ. Gejalanya yang paling umum adalah nyeri dada sebelah kiri ya. Kemudian dan nyeri dada ini bisa menjalar sampai ke lengan, kemudian ke punggung, bisa juga sampai ke bawah dagu. Dan biasanya selain nyeri dada juga diikuti dengan gejala mual ataupun muntah dan nafasnya sesak. Nah, untuk case angina, selected herbal therapist-nya semua masuk dalam kategori C. Kalau untuk CHF masih ada yang masuk dalam kategori B ya, tapi untuk keangina semua sudah masuk dalam kategori C. Karena memang pada case angina ya, terutama pada serangan akut itu kunci utama terapinya adalah melisiskan atau melarutkan adanya plak atau sumbatan di pembuluh darah jantung. Ada beberapa tanaman di sini yang akan saya bahas, yaitu Pureraria lobata, kemudian reishi mushroom, dan safflowers. Selain dari selected herbal therapist tadi, juga ada herbal terapi dengan evidence yang terbatas, yaitu Terminalia arjuna. Ini merupakan tanaman endemik di India dan dia masuk dalam salah satu komponen Ayurvedic untuk menjaga kesehatan jantung ya. Yang pertama adalah Kuzo atau Pueraria lobata. Aktif komponnya adalah puerarin atau daizin. Dari hasil preklinisnya, Kuzo ini bisa aktivitas farmakologinya adalah memiliki efek protektif pada myocardial iskemik, kemudian meningkatkan fungsi jantung, kemudian menurunkan tekanan darah sistol dan diastol, juga bisa menurunkan konsumsi oksigen dari miokardia atau sel otot jantung. Kemudian pada uji klinisnya, pemberian puerarin injeksi, ini dia bisa menurunkan frekuensi serangan angina, kemudian dia juga bisa menurunkan dosis nitrat. Jadi kalau saudara masih ingat, salah satu guideline terapi pada pasien angina di sini adalah obat-obatan golongan nitrat, bisa ISDN ya, isosorbit dinitrat. Kemudian interaksinya ya, jadi karena tadi dia juga bisa menurunkan tekanan darah, maka dia memiliki efek sinergi dengan obat-obatan antihipertensi. Kemudian reishi atau Ganoderma. Reishi ini adalah jamur, dia endemik di Jepang. Scientific evidence base-nya yang digunakan adalah polysaccharida extract ya. Dan hasil dari scientific evidence base-nya di sini adalah penurunan frekuensi dari gejala angina. Nah, ada beberapa interaksi dari reishi. Yang paling sering muncul interaksinya adalah dengan antivirus ya, dia bisa menimbulkan efek sinergi. Karena memang pada beberapa penelitian disebutkan kalau reishi atau Ganoderma lucidum ini merupakan jenis tanaman yang memiliki efek imunostimulan. Kemudian safflower atau Carthamus tinctorius, aktif komponnya adalah golongan asam lemak linolenic acid monoglycerid. Hasil dari scientific evidence base-nya yaitu injeksi safflower untuk penanganan angina diberikan pada pasien selama 14 hari dan hasil yang didapatkan adalah
penurunan frekuensi gejala atau serangan angina, kemudian perbaikan profil EKG, kemudian efek sampingnya adalah reaksi hipersensitif pada pasien-pasien yang memang memiliki alergi dengan tanaman suku Compositae. Kemudian beberapa interaksinya adalah dia berinteraksi dengan obat-obatan untuk anti diabetes ya. Kemudian dia juga berinteraksi dengan obat-obatan anti hipertensi. Di sini dalam hal ini efek sinergi. Nah, apa saja integratif terapi plan-nya? Yang pertama adalah harus dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan jenis angina yang dialami oleh pasien ya. Jadi yang pertama adalah dilakukan assessment terkait kapan serangan atau gejala angina itu muncul. Kemudian apakah pasien memiliki faktor risiko coronary artery disease. Jadi paling tidak harus ada data terkait apakah pasien memiliki penyakit hipertensi, kemudian ada penyakit riwayat hiperlipidemi, apakah pasien merokok. Itu sangat penting untuk menunjang aspek apa saja yang men-trigger angina pada pasien ini. Kemudian juga harus di-assessment terkait riwayat penyakit dari keluarga pasien. Kemudian apakah pasien tersebut menggunakan menggunakan obat-obatan golongan nitrat secara rutin atau hanya pada saat mengalami serangan. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah harus dijelaskan juga kepada pasien bahwa pilihan jenis obat bahan alam untuk terapi angina itu masih dalam kategori grade C, sehingga masih conflicted evidence. Jadi bisa saja kalau di textbook disebutkan pada dosis sekian bisa menurunkan frekuensi serangan angina, maka bisa saja pada pasien tersebut responnya berbeda. Kemudian, yang terakhir ini adalah case study ya. Ini Nyonya Tuan NS, dia mengalami gejala nafas pendek dan ada udem perifer di kaki. Kemudian 6 bulan yang lalu dia didiagnosa mengalami congestive heart failure grade 1 mild ya. Kemudian pasien merokok 1-2 pak per hari. Kemudian pasien mengkonsumsi Haltron di bawah pengawasan dokter yang merawatnya. Kemudian karena ada udem perifer, pasien disarankan untuk mendapatkan diuretik, tapi dia ingin mengkonsumsi obat bahan alam seperti Haltron. Ya, jadi yang kita rekomendasikan pada pasien ini adalah tanaman yang fokus fungsinya sebagai diuretik. Kemudian yang kedua, ini saya ambil dari buku Principle and Practice of Phytotherapy. Saudara bisa lihat di sini terapinya lebih kompleks dibandingkan case yang pertama ya. Di sini adalah pasien perempuan usia 48 tahun, kemudian dia mengalami palpitasi, kemudian anxiety atau kecemasan, dia juga didiagnosa angina dan mild hipertensi. Kemudian hasil ekonya tidak menunjukkan adanya aritmia. Kemudian palpitasinya akhir-akhir ini lebih parah dibandingkan biasanya. Kemudian tekanan darahnya 170/95. Dia sudah menggunakan labetalol dan felodipin. Di sini pasien mendapatkan beberapa tanaman obat dalam bentuk liquid extract. Ada ginkgo biloba, standardized extract ya, ginkgo bilobanya, ada panax, ginseng, ada crataegus, corydalis, ada Hypericum passiflora dan salvia. Total keseluruhan volumenya 150 ml.
Kemudian dosisnya adalah 7,5 mili liquid extract ini dicampur dengan air sebanyak sehari 3 kali. Kemudian selama beberapa bulan terapi dengan formula tersebut didapatkan tekanan darah pasien 135/85 dan pasien tidak lagi mengalami palpitasi, ya. Kemudian frekuensi serangan anginanya juga sudah turun. Nah, pada textbook tersebut dijelaskan jika penggunaan PAN yang berfungsi langsung pada fungsi pada perbaikan fungsi jantungnya adalah Panax ya, kemudian Crataegus dan Salvia. Kemudian Hypericum itu untuk anxiety, kemudian Ginkgo corydalis dan Passiflora itu untuk palpitasi. Oke, sekian untuk penjelasan saya kali ini tentang heart failure dan angina. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ya bisa langsung komentar di link VLM yang saya upload. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.